Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Saudara, ayat ini menceritakan tentang hubungan atau relasi antara Nabi Elisa beserta asistennya yang bernama Gehasi dan hubungan antara perempuan Sunem yang kaya raya dan keluarganya dan suaminya. Nah saudara, mereka merupakan sahabat yang baik. Nabi Elisa dan keluarga Sunem ini merupakan teman yang baik, karena keluarga Sunem ini sering mengcover pelayanan Nabi Elisa terhadap bangsa Israel. Nah saudara, ketika Nabi Elisa sedang dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, Nabi Elisa dipersilakan untuk singgah di keluarga Sunem ini. Dan di dalam rumah mereka, keluarga Sunem ini memberikan sebuah fasilitas khusus untuk Nabi Elisa dan Gehasi bisa beristirahat di tengah-tengah perjalanan yang ada. Keluarga Sunem ini membuatkan kamar khusus, ada di upper room atau di lantai atas, khusus untuk hamba Allah yang sedang dalam perjalanan. Dan Nabi Elisa sering diundang oleh keluarga Sunem ini ketika mereka sedang dalam trip perjalanan dinas atau trip pelayanan yang sedang dilakukan oleh Nabi Elisa. Mereka sering diundang untuk mampir ke rumahnya. Mereka sudah sediakan kamar, mereka sediakan makanan, dan mereka menjamu Nabi Elisa beserta rombongannya. Nah saudara, ketika Nabi Elisa melihat bahwa keluarga Sunem ini sangat baik dengan dia, ketika Nabi Elisa melihat bahwa keluarga Sunem ini begitu mengcover dia dalam pelayanan, Nabi Elisa menyuruh bujangnya atau asistennya yang bernama Gehasi untuk tanya kepada keluarga Sunem, kepada perempuan Sunem, "Kamu mau apa?" Nabi Elisa berkata seperti itu. Nabi Elisa menyuruh asistennya untuk menanyakan kepada keluarga Sunem ini, "Kamu mau apa? Karena kamu sangat baik kepada kami. Kamu mau apa? Nanti aku bisa sampaikan hal itu kepada raja atau kepada kepala tentara." Karena keluarga Sunem itu begitu baik dengan Nabi Elisa. Dan ketika ditanya itu, keluarga Sunem ini secara khusus perempuan itu berkata, "Aku tidak mau apa-apa." Nah saudara, menarik sekali kisah ini, bahwa kita bisa mempelajari bahwa keluarga Sunem ini ketika dia berbuat baik kepada Nabi Elisa dalam perjalanan pelayanannya, dalam perjalanan politik yang dilakukan oleh Nabi Elisa, keluarga Sunem ini sering berbuat baik kepada dia, mengcover makanan, memberikan tempat istirahat. Ternyata seluruh perbuatan baik itu diberikan keluarga Sunem terhadap Nabi Elisa itu tulus, saudara. Tidak ada motivasi di balik perbuatan baik itu selain cuman tulus ingin berbuat baik kepada Nabi Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa keluarga Sunem ini tulus berbuat baik? Karena ketika ditanya Nabi Elisa, "Kamu udah baik banget nih sama kita. Kamu mau apa berkaitan dengan hal-hal politik, berkaitan dengan hal-hal keamanan? Aku bisa sampaikan kepada raja atau kepada kepala tentara. Karena aku, Nabi Elisa, punya hubungan yang dekat secara politik dengan raja dan kepala tentara." Tetapi keluarga Sunem itu menjawab, "Kita tidak mau apa-apa." Luar biasa, saudara. Dari kisah ini kita belajar bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, harus tulus. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada motivasi terselubung supaya orang tersebut juga membantu kita, supaya orang tersebut juga mempromosikan kita, supaya orang yang kita taburi kebaikan itu juga akan membalas kita berlipat-lipat, itu merupakan perbuatan baik yang punya motivasi, punya tujuan tertentu, bukan ketulusan.
Nah, saudara, pada hari ini kita belajar di tengah relationship kita, di tengah hubungan kita dengan orang lain, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain, kalau kita ingin berbuat baik kepada teman kita, kalau kita ingin berbuat baik kepada saudara kita, kalau kita ingin membantu gereja kita, kalau kita ingin mensupport pelayanan yang ada, mari lakukan semuanya itu secara tulus, tanpa ada motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Kita melakukan itu tulus tanpa pamrih. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia melakukannya tulus tanpa pamrih. Dia berikan nyawanya untuk menebus dosa kita, tanpa expect minta manusia kembali melakukannya untuk dia. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, lakukan itu dengan tulus. Kalau saudara melayani Tuhan, lakukan dengan tulus. Kalau saudara ingin memberkati orang lain, berkati dengan tulus. Kalau saudara ingin memberi untuk orang lain, berilah secara tulus. Jangan ada motivasi terselubung untuk kepentingan pribadi kita. Ada sebuah quote yang mengatakan seperti ini, saudara. Simple things become complicated when you expect too much. Tuhan Yesus memberkati.